حوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Filza di podcast Syahdu atau Syariah Industri. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang industri pangan halal. Nah, kalau halal-halal kayak gini enaknya kita ngobrol sama anak Eksyar kali ya. Baik, sekarang kita panggil narasumber-narasumber kita yaitu Rizky dan Nisa. Oh ya, gak lupa juga ada kameramen kita nih, Yanuar. Halo, saya Rizky. Halo, saya Nisa. Halo, saya Yanuar. Oke, kalau gitu kita duduk-duduk dulu kali ya ngobrolnya. Silahkan duduk. Nah, sekarang kan kita mau ngebahas tentang industri pangan halal. Sebenarnya definisi dari pangan halal itu apa sih? Oke, saya bantu jawab ya. Jadi definisi dari halal itu merupakan sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, halal itu dalam artian sesuatu yang memang halal dari cara mendapatkannya maupun dari bahan atau barang yang kita pakai itu sendiri gitu. Oh, seperti itu. Nah, tadi kan kita udah mulai paham nih konsep tentang pangan halal. Untuk dalilnya sendiri ada gak sih dalil yang menyebutkan bahwa kita tuh harus mengkonsumsi pangan yang halal? Nah, tentunya ada banget dalilnya yang menjelaskan mengenai makanan halal. Nah, salah satu dalil yang berkaitan dengan yang kita bahas saat ini yaitu surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Artinya itu, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Alhamdulillah, Masya Allah tadi sudah dilantunkan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, selanjutnya aku pengen tahu nih, kalau kriteria pangan halal itu apa aja sih? Jadi kriteria halal itu sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri. Nah, kenapa bermanfaat? Yaitu tadi ada ada konsekuensi itu kalau misalkan kita tidak memakan makanan, baik makanan maupun minuman kalau yang tidak halal. Salah satunya itu tadi supaya menghindarkan diri kita supaya agar bagaimana kita tidak memakan makanan yang memang porsinya tuh kayak memabukkan gitu. Oke, tadi kan kita udah tahu ya hukum dari makan makanan halal itu adalah wajib. Nah, tapi apa sih urgensi dari makan makanan halal itu? Mungkin Nisa boleh dijawab? Kalau dari sisi kita makan makanannya itu ya, itu juga pasti meningkatkan pertumbuhan fisik dan kecerdasan akal gitu. Jadi kalau dari kata halalnya aja nih, dari esensinya, halal, mengkonsumsi makanan halal ini juga dapat mempengaruhi sifat dan perilaku kita gitu. Jadi contohnya kayak misal kita minum bir itu kan haram ya, dan bir itu memabukkan. Jadi kalau misal kita mabuk nih, kita juga bisa mendorong kita buat berbuat maksiat. Itu nggak boleh kan aslinya. Dan juga karena halal ini dapat mempengaruhi doa dan ibadah kita sebetulnya. Jadi doa dan ibadah kita itu bisa diterima Allah apa enggak nih dari mengkonsumsi makanan halal atau haram. Dan terakhir juga pastinya mempengaruhi kehidupan dunia dan akhirat. Wah, jadi sebegitu berpengaruhnya ya makan makanan halal itu bagi kehidupan kita. Kayak mungkin cukup segini aja untuk episode kali ini. Tunggu podcast-podcast Syahdul lainnya. Dadah. Assalamualaikum. أيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبه